Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian yang lain lagi, yaitu bagaimana ibadah yang memberi keuntungan yang besar. Bagaimana kalau kita beribadah itu mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita, dari Timotius, pertama Timotius 6 ayat 6. Coba kita lihat ayatnya seperti ini. Memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ada sebuah ibadah yang diucapkan syukur luar biasa dan itu memberi keuntungan yang besar. Nah, kita akan menggali lebih dalam. Kenapa hal ini dikatakan seperti itu? Karena ayat sebelumnya pada ayat 5 dikatakan percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Nah, ini mau bicara tentang orang-orang yang desire to be rich, punya hasrat menjadi kaya. Melalui ibadah mereka pakai untuk membawa mereka untuk menjadi kaya. Dan ini hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat lagi bahwa kalau kita dilihat kata memberikan keuntungan yang besar itu seperti apa. Saya gambarkan ini dari diagram Randy Liddy seperti berikut. Kita kalau bicara lihat seperti ini, eusebia artinya apa? Ibadah atau disebut dengan kesalehan hidup. Bukan ibadah dalam pengertian seminggu sekali kita beribadah atau ibadah apapun, tapi ini bicara tentang kesalehan hidup. Artinya seluruh kehidupan kita, ya, ibadah aktual dalam kehidupan kita. Nah, itu kalau dikatakan meta atau dengan autarkeias, dengan contentment, artinya apa? Dengan rasa puas, dengan kepuasan itu kita lakukan itu dalam peribadatan kita kepada Tuhan, dan kepuasan seluruh kehidupan kita, ya, yang dalam kesalehan hidup, dalam kekudusan itu, maka ya dikatakan estin, maka memberikan sebuah keberadaan atau jadinya bahwa perismo, ya, hal itu adalah cara membawa kita kepada keberuntungan, di mana keberuntungan adalah keberuntungan yang besar. Jadi ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa puas, dengan hati yang menyembah Tuhan, maka dia akan memberikan sebuah keberuntungan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar membawa kita dapat duit. Nah, itu berbahaya. Nah, kita akan melihatnya ibadah yang seperti apa. Pada bagian yang kedua, kita akan melihat bagaimana dalam Roma 12 ayat 1 kita bicara tentang ibadah yang bagaimana yang memberikan keuntungan itu. Ya, kalau kita lihat bahwa karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita bawa dengan pertama Timotius pasal 6 ayat 6 tadi dikatakan bahwa ibadah yang memberi keuntungan adalah ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati dikatakan dalam bahasa Yunani dikatakan ten logiken latreian humon. Ya, artinya apa? Artinya logiken, artinya logikon, reasonable, ya, atau logis sesuai dengan standar, sesuai dengan apa maunya Allah. Itu kita lakukan, dan maunya Allah adalah apa? Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, ya. Nah, dikatakan tentang latreian. Latreian ini adalah service, pelayanan kita yang suci kepada Allah. Jadi artinya seluruh kehidupan kita harus mempersembahkan sebagai pelayanan yang suci kepada Allah, ya, seluruh esensi kehidupan kita. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan bagaimana memberikan keuntungan yang besar dalam hidup kita. Kita kembali lagi ke pertama Timotius 6. Pada bagian yang ketiga ini kita bicara tentang Matius 6 ayat 10. Ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebagaimana ada di sini dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa diri dengan berbagai duka cita. Saudara, kalau kita melihat seperti ini, kita akan bisa berbicara tentang coba kita lihat dari diagram Liddy diagram, ya, Randy Liddy diagram. Dikatakan bahwa gar
Philargyria, ya, artinya cinta uang. Estin, ya, dikatakan estin adalah, ya, berkeberadaan bahwa itu ada risa, ya, ton kakon panton, artinya itu adalah semua hal yang jahat. Cinta uang, kita akan melahirkan, akan memberikan keberadaan kita menjadi apa? Menjadikan dia menjadi akar yang jahat semuanya dalam kehidupan kita, mempengaruhi hidup kita. Sehingga dikatakan bahwa tines, ya, tines artinya beberapa orang, artinya beberapa orang itu sudah apa? Sudah oreogomenoi, artinya beberapa orang begitu merindukan akan uang itu, cinta uang itu. Nah, akibat dari orang yang terobsesi dengan uang ini, makanya disebut selanjutnya dikatakan telah berbuat jauh dari imannya. Ya, mereka dikatakan ape planetesen apotes pisteos. Ya, mereka telah berbuat jauh daripada imannya. Bukan hanya itu, lalu dikatakan kai, ya, kai, dan mereka telah tertipu. Ya, tertipu dikatakan perie perain, artinya mereka sudah dibelokkan dan tertipu. Kemudian heotos itu tertipu sendiri, dan sehingga apa? Sehingga melahirkan sorrow, ya, melahirkan kesusahan-kesusahan. Jadi odinais polais, melahirkan banyak sekali kesusahan dalam hidup kita. Nah, ini mau menyatakan bahwa cinta akan uang, love of money, akar hal-hal jahat, evil, ya, semuanya atau kind of all, yang mana beberapa orang telah begitu mendambakan, terobsesi, merindukan uang, lalu melakukan hal-hal yang jauh karena dia tergoda dan tertipu imannya, ya, dan kadang karena dia tertipu mengakibatkan banyak sekali orang yang mengalami kesusahan. Jadi cinta uang membuat kita mengalami kesusahan. Tetapi kita belajar tadi bahwa ketika kita membangun ibadah, ya, yang rasa puas itu akan memberi keuntungan yang besar. Pada bagian yang terakhir, bagian D, kita bicara tentang ayat 11-nya. Pertama Timotius 6 ayat 11. Ada yang disebut dengan manusia ilahi, artinya manusia Allah, orang-orang yang menang atas cinta uang ini. Dikatakan demikian, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Saudara, di sini ada dua frasa yang kita perhatikan. Saudara, kalau kita bicara tentang manusia Allah, dikatakan anthrope theo, ya, manusia Allah itu bicara tentang bagaimana Kristus yang hidup di dalam diri kita, sehingga kita menjadi disebut dengan anthrope theo, manusia Allah. Dan manusia Allah ini ada dua hal yang penting. Pertama dikatakan tentang tauta peuge, artinya apa? Dia bisa melarikan diri atau bisa menghindari dirinya daripada cinta uang tadi. Ya, dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian bukan hanya sekedar itu, karena itu merupakan sebuah verb, present, imperatif aktif. Artinya apa? Melarikan diri itu harus sekarang kita lakukan, dan itu merupakan perintah, harus kita lakukan. Kalau kita bicara selanjutnya tentang kata kejar, dikatakan tentang dioke, ya, dioke ini sebenarnya kita kejar dengan agresif, sungguh-sungguh seperti seorang pemburu. Jadi kalau kita sudah tahu PUG, kita meninggalkan uang, kita sudah tidak memikirkan itu. Tetapi kita mengejar sesuatu yang lain, dan apa yang kita kejar itu sama, punya grandcord, verb, person, imperatif, aktif. Artinya apa? Sekarang juga, bahkan itu merupakan perintah dan saya harus mengerjakannya itu. Ya, sehingga kejar ini secara agresif kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Kejar, kita melakukan keadilan. Keadilan ini righteousness, artinya apa? Benar dan juga adil. Bukan hanya adil saja atau benar saja, tapi kedua-duanya. Kemudian bicara tentang ibadah, ini bicara tentang godliness, artinya apa? Artinya ini kesalehan hidup yang kita tonjolkan, kekudusan hidup. Ya. Kemudian ini bicara tentang iman, bagaimana kita membangun iman kita kuat. Ya. Lalu kita bicara kasih, ya, iman tanpa kasih
itu juga tidak benar. Iman disertai dengan kasih, ya, yang ada dalam kehidupan kita. Di situ ada kesabaran kita untuk menahan segala pergumulan hidup. Tidak membuat kita kembali lagi kepada uang, cinta uang itu, tetapi dia akan terus membawa kita menahan, berdaya tahan tinggi di mana kita tekun dan bertahan, dan pada akhirnya kita juga membangun kelemah lembutan atau kelembutan, gentle, kekuatan yang lembut. Saudara yang terkasih, semua ini kita butuhkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menghindari dari uang. Tapi dalam tanda petik ya, kita menghindari uang bukan berarti kita tidak butuh uang. Kita menghindari adalah pengaruh uang sehingga kita jadi jatuh dalam cinta uang. Kita membutuhkan uang dalam kehidupan kita, berkat juga Tuhan melalui uang yang kita terima dan sebagainya. Tetapi jangan sampai itu menjadikan kita cinta akan uang lalu meninggalkan yang lain. Karena uang itu dia mempengaruhi kita dengan begitu kuat untuk menjauhi dari hal-hal ini. Tapi baiklah kita memakainya dengan kebijaksanaan, ya, sesuai dengan maunya Tuhan, sehingga apa, kita terhindar dari hal-hal yang tidak perlu. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin kuat dan bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.